Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini kita akan bahas masih bangun ruang sisi lengkung ya, yaitu bola. Apa yang dibahas masih sama seperti dua video sebelumnya. Kita akan bahas tentang unsur, luas, dan volumenya. Oke, check it out ya. Oke, yang pertama, Miss ingatkan lagi apa sih bangun ruang sisi lengkung itu. Oke, bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Ya, jadi di kelas 8 kita pelajari bangun ruang sisi datar. Untuk ini, sekarang di kelas 9 kita bahas yang sisi lengkung. Gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bola. Nah, setelah di video sebelumnya kan kita sudah bahas tabung sama kerucut. Nah, bola itu bangun ruang 3 dimensi ya. Jadi bangun ruang itu 3 dimensi pasti ya. Dia berbentuk bulat sempurna, tersusun oleh tidak terhingga. Jadi banyak sekali lingkaran-lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran yang sama. Jadi kalau lingkaran kita bikin lingkaran terus jari-jari dan pusat lingkaran yang sama, maka akan terbentuklah bola. Nah, ini tak hingga, banyak sekali ya. Nah, bentuknya seperti ini bola. Yang tabung sama kerucut udah kita bahas sebelumnya ya. Oke, simak baik-baik. Pertama kita akan bahas mengenai unsur-unsur bola. Pertama sisinya. Nah, sisinya bola itu adalah sekumpulan titik-titik. Jadi titik-titik semua ini jaraknya sama kepada titik pusat. Nah, yang dinamakan sebagai selimut. Nah, jadi sisinya bola ini namanya selimut atau disebut juga kulit bola atau ada juga yang biasa nyebut dinding bola. Gitu ya. Jadi sisinya itu adalah selimut bola. Makanya nanti terkadang diminta berapakah luas selimut bola. Nah, itu maksudnya ya luas sisinya. Lalu apalagi unsurnya? Jari-jari. Nah, jari-jari itu ruas garis kalau di sini ada OA sama OC. Jadi jarak dari titik pusat ke dinding bolanya gitu atau ke kulit bolanya gitu. Biasanya dinotasikan dengan R. Sama ya istilahnya ya. Lalu ada yang namanya titik pusat. Nah, titik pusat itu pas banget di tengah-tengahnya bola, di pusatnya bola. Nah, kalau di sini titik O, nah itu titik pusat. Nah, ini unsur-unsur bola. Lalu sifat-sifat bola. Pertama, dia memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Ya, jadi bola cuma punya satu sisi. Dia tidak punya rusuh dan tidak punya titik sudut. Dia juga tidak punya diagonal bidang dan bidang diagonal. Dan sisi bolanya itu disebut sebagai dinding atau selimut bola. Tadi sudah disebutkan ya. Dan yang terakhir, dia itu sebenarnya bisa juga dibentuk dari setengah lingkaran yang diputar terus mengelilingi garis tengahnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke luas sisinya. Tidak seperti tabung dan kerucut ya. Kalau kita mencari luas sisi tabung dan kerucut sebelumnya kan kita bedah gitu ya. Kita bedah jaring-jaringnya lalu kita pecah-pecah, kita cari luasnya masing-masing. Nah, kalau bola mencari luasnya itu nggak bisa dengan cara mencari luas jaring-jaringnya. Karena bola tuh nggak susah jaring-jaringnya ya. Jadi gimana caranya? Nah, kita bandingkan dengan luas tabung, jadi kita lilitkan. Jadi ini percobaan ya. Ini Miss cuman menceritakan, nggak usah nyoba ya. Kalau mau nyoba juga boleh. Jadi ada benang gitu, benang kita lilitkan ke bolanya, permukaan bolanya. Nah, kalau udah penuh semuanya tertutupi, nah lilitan tadi, panjangnya tadi kita lilitkan ke selimut tabung. Nah, jadi itu nanti bisa dibandingkan antara luas sisi bola dan luas sisi tabung. Nah, tapi ini kita mah tinggal pakai aja rumusnya ya. Jadi setelah dibandingkan ternyata kita bisa temukan luas sisinya adalah 4 PR kuadrat gitu. Jadi sebenarnya adalah luas si bola itu adalah 2 kalinya luas selimut tabung.
apabila tabungnya nanti jari-jari dan tingginya sama ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini luas sisinya adalah 4 PR kuadrat. Nah, nanti gimana kasusnya kalau bolanya terbelah? Nah, nanti kita coba temukan jawabannya di latihan soalnya ya. Nah, contoh soal yang pertama. Hitunglah luas sisi bola jika diketahui jari-jarinya 0,7 cm. Nah, seperti biasa, tuliskan lagi di sini rumusnya biar cepat hafal nanti. Yang diketahui jari-jari, berarti R-nya sudah diketahui nih, R-nya adalah 0,7 cm. Nah, seperti biasa, Miss agak males kalau perkalian desimal, jadi Miss jadikan pecahan biasa. Jadi jari-jarinya adalah 7/10 cm. Nah, luas sisi bola rumusnya adalah 4 PR kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan Pi-nya 22/7, R-nya 7/10 dikali 7/10. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi 4 kali 22 dikali 7 itu adalah 616/100. Maka luasnya adalah 6,16 cm persegi. Gitu. Mudah ya, ini mah tinggal masukin ke rumusnya. Oke, satu soal lagi untuk luas. Nah, ini luas setengah bola. Nah, yang tadi nih, jadi bolanya dibelah, berarti kan jadi setengah ya. Dibelah menjadi 2 yang berdiameter 7 cm. Jika bola tersebut merupakan, nah ada bola padat, ada bola kosong. Bedanya apa nih? Nah, sekarang coba kalian bayangkan buah semangka atau ya semangka tapi ceritanya semangkanya bentuknya bola. Nah, kalau kalian belah, nah di bagian atasnya kan masih terlihat ada semangkanya ya. Nah, itulah yang namanya padat. Jadi ada isinya itu bola. Nah, bandingkan dengan kalau kalian membelah bola basket. Nah, maka bagian permukaan yang atasnya itu bolong. Nah, itulah bola kosong. Atau kalau Miss gambarkan, jadi bola padat. Nah, ini setengah bola nih. Lalu kalau bola padat, di sininya tuh ada. Nah, gini. Nah, ini ceritanya setengah bola ya. Nah, kalau bola kosong, ini setengah bola, nah, bentuknya begini. Jadi ini aja. Nah, sehingga pada bola padat, luasnya itu adalah luas setengah sisi bola, jadi setengah luas sisi ditambah luas lingkaran. Gitu. Nah, kalau luas bola kosong, maka luasnya hanya setengah dari luas sisi, begitu ya. Jadi bedanya seperti itu ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita mau mencari luas bola padat, ini kan luas setengah sisinya ya, setengah sisi bola. Nah, ada di sini juga nih, ini luasnya nih. Luasnya bentuknya apa? Bentuknya lingkaran, maka setengah luas sisi ditambah luas lingkaran. Kalau yang ini karena kosong, maka kita hanya mencari setengah luas bola. Itu bisa difahami ya. Nah, rumus luas bola tadi apa? Luas sisinya 4 PR kuadrat, berarti ini setengah dari 4 PR kuadrat. Nah, ditambah PR kuadrat. Maka 2 PR kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan 3 PR kuadrat. Nah, kalau luas sisi ini berarti ya tinggal setengah dikali 4 PR kuadrat. Langsung aja 2 PR kuadrat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nanti setengah bola padat itu adalah 3 PR kuadrat, setengah bola kosong berarti 2 PR kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Nah, diameternya kan 7. Terus jari-jarinya berapa dong? Jari-jarinya jangan koma-koma. Kita bikin pecahan 7/2 cm. Nah, tinggal kita hitung. Berarti ini 3 dikali 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2.
coret. Nah, ini sederhanakan boleh. Berarti 3 dikali 11 dikali 7 dibagi 2. Hasilnya adalah 115,5 cm persegi. Itu yang bola padat. Kalau yang bola kosong berarti tinggal hitung aja. 2 dikali 2, 2/7 dikali R-nya 7/2 dikali 7/2. Coret. 11. 11 dikali 7 adalah 77 cm persegi. Itu ya. Jadi kita punya rumus baru nih supaya gampang ya. Jadi kalau setengah bola padat 3 pi r kuadrat, kalau setengah bola kosong itu adalah 2 pi r kuadrat. Nah, selebihnya tinggal kita teliti menghitungnya. Oke, setelah luas kita akan bahas volume bola. Ya, volume bola ini kalau pada bangun kerucut dan tabung kan kita bandingkan dengan prisma dan limas ya. Nah, kalau bola nggak bisa kita bandingkan. Nah, caranya gimana? Kita cari volume itu dengan menggunakan cairan. Jadi kita pakai cairan, kita tuang ke kerucut, 2 kerucut ya, yang jari-jari dan tingginya R. Nah, jadi udah penuh. Nah, banyaknya cairan yang ada di 2 kerucut itu dipindahkan ke setengah bola. Ternyata sama. Berarti 2 volume kerucut itu sama dengan volume setengah bola. Nah, dari sini akhirnya didapatkan bahwa volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Gitu ya, karena berarti kan kalau setengah bola itu sama kayak 2 kerucut, berarti satu bola 4 kali kan? Maka di sini adalah 4/3 gitu. Karena volume kerucut adalah 1/3 gitu. Oke, sekarang kita coba soalnya. Ini ada volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, ini biar tergambar, coba Miss gambarin dulu nih ya. Ini ada kubus nih. Kubus kan rusuknya sama semua ya. Nah, ini ceritanya kubus, di dalamnya ada bola. Kalau yang terbesar berarti kan bolanya mentok ya, mentok ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan, ke belakang gitu, mentok semua. Nah, katanya rusuk kubusnya itu 6. Segini tuh 6. Nah, berarti dari sini kita tahu informasinya adalah rusuk kubus itu sama dengan diameter bola. Karena rusuk kubusnya 6 cm, maka diameter bolanya adalah 6 cm. Maka rusuk jadinya. Jari-jari bola adalah 3 cm. Nah, volume rumusnya apa volume? Volume rumusnya adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja angkanya sudah ada. Ya, ini rumusnya 4/3 kali. Pakai 22/7 apa 3,14? Pakai 3,14 karena tidak ada kelipatan 7-nya. R-nya 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Ini kita coret. Berarti 4 kali 3,14 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 113,04 cm kubik. Gitu ya. Mudah ya. Jadi ini harus berlatih ini dulu juga logika berpikirnya juga ketika kita bisa menentukan ukuran dari si bola kita. Bisa ya difahami ya. Kita coba satu variasi soal lagi nih. Nah, ini ada bola besi yang diameternya 42 cm. Nah, berat 1 cm kubiknya itu adalah 5 gram. Tentukan berat bola tersebut. Nah, berarti kalau 1 cm kubiknya itu 5 gram, berarti kan kita harus cari dulu volume si bolanya berapa. Ya, volume rumusnya apa tadi? 4/3 pi r pangkat 3. Nah, di sini diketahui diameternya adalah 42 cm. Maka R-nya adalah 21 cm. Volumenya
berarti 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. 3 kali 7, coret, coret, coret. Nah, berarti ini tinggal kita kali ya. 4 kali 22 kali 21 kali 21 hasilnya adalah 38.808. Ini sentimeter kubik. Nah, kita tahu beratnya itu kalau 1 cm kubik adalah 5 gram. Nah, beratnya itu adalah 5 gram per 1 cm kubik. Berarti berat dari bolanya berapa? Ya tinggal kita kalikan 38808 dikali 5 gram. Nah, 38808 kali 5 itu adalah 194,040 gram. Nah, kalau mau kita jadikan kilogram berarti dibagi 1000,04 kilogram. Oke, mudah ya. Ini model-model soal aplikatif sebenarnya. Jadi setelah tidak hanya mencari volume, kita masukin rumus aja, tapi ada aplikasinya. Kalau yang tadi pertama, kita harus berpikir mencari ukuran bolanya. Kalau yang ini, kita berpikir ada komponen lain yang harus kita cari, gitu ya. Jadi kita cari beratnya, padahal kita hanya punya rumus volume. Nah, ini keterampilan berlogikanya nanti ya. Tapi Miss yakin kalau kalian sering berlatih, nanti pasti mahir. Karena matematika itu practice make perfect. Baik, mudah-mudahan penjelasan di video Miss ini bisa difahami. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham bisa diputar ulang videonya. Kalau masih kurang paham juga nih, boleh tanya Miss, komen aja di video ini. Insya Allah nanti akan Miss jawab. Ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.